Shalom semuanya. Alright. Hari ini pertama-tama sebelum kita memulai, aku melihat ada wajah-wajah yang sudah lama tidak datang tapi datang kembali. Bukan menghakimi ya, tapi maksud kita di sini we want to welcome you karena kita di gereja ini, gereja adalah rumah Tuhan dan kita adalah keluarganya. Jadi kasih ngomong sama sebelah kiri, sebelah kanannya, welcome home. It's good to see you, welcome home. Senang banget kalian bisa, ya betul ya. Welcome home. Senang banget kalian bisa kembali ke rumah ini, pulang kembali ke rumah ini ya. Dan hari ini kita akan melanjutkan firman yang bulan ini kita berbicara tentang apa? Bulan ini pemuritan. Oke, bulan ini kita berbicara tentang discipleship atau pemuritan. Boleh dikeluarkan PPT-nya? Ada? Enggak ada. Oke dia. Oh, bukan yang ini. Wah, aku belum kirim ya ini PPT-nya. Bahaya ini. Sebentar ya guys ya. Oh iya, maaf. Saya sampai lupa kirim sama tim multimedia. Oke, saya kirimkan segera. Langsung dimunculkan bisa? Langsung dibuka dari situnya. Oke, anyways hari ini kita berbicara tentang discipleship atau pemuritan. Dan kita sudah belajar minggu lalu tentang bagaimana pemuritan itu adalah panggilan untuk dua hal. Yang pertama adalah untuk mengikuti siapa? Yesus, mengikuti Yesus. Dan yang kedua adalah untuk bertumbuh. Jadi hari ini aku mau kita untuk mendalami lebih lagi tentang yang namanya bertumbuh. Bagaimana discipleship adalah panggilan untuk kita semua bertumbuh bersama-sama. Kita semua hari demi hari sebetulnya kita ini bertumbuh, betul? Kalau kita waktu lahir masih bayi, apakah terus jadi bayi? Enggak. Kita bertambah besar, kita bertambah tinggi, dan kalau sudah nggak bisa tambah tinggi lagi biasanya pertumbuhnya ke depan, betul? Kalau dulu Pastor Sam suka doanya Pak, biarlah engkau mengembang ke kiri, kanan dan ke kiri, ke depan dan ke belakang. Gitu kalau jadi guyonan, itu Pastor Sam doain kita gendut semua kayaknya. Tapi kita semua bertumbuh, kalau nggak bertambah tinggi, bertambah besar, kita bertumbuh semakin tua. Siapa yang di sini barusan ulang tahun? Ada? Ini aku lihat di grup hari ini ada yang ulang tahun kayaknya. Nah, dan nggak cuma secara fisik aja kita bertumbuh, tapi kita ini juga bertumbuh secara pikiran kita, betul? Kalau dulu masih kecil kita belajar 1 tambah 1 sama dengan 2. Bertumbuh belajar, nggak cuma 1 tambah 1 sekarang. 2 kali 2 sama dengan 4. Kalau dia bilang 2 salah ini perlu sekolah lagi kalau dia bilang 2. Tapi kita belajar tambah pinter, kita belajar tentang luas, kita belajar tentang volume atau fisika, biologi, apapun itu. Kita terus bertumbuh ketika kita belajar. Tapi ada satu lagi, kita juga bertumbuh melalui hubungan kita. Kita bertumbuh di dalam hubungan. Contohnya, kalau pertama kali ketemu orang dari tidak kenal, jadi apa? Teman, kenalan, betul, kenalan, teman. Setelah berteman, jadi pacaran. Setelah pacaran, sebelum pacaran gebetan dulu ya, gebetan, pacaran, menikah. Sudah menikah nanti berkeluarga. Even waktu kalian pacaran pun bertumbuh di dalam hubungan, betul enggak? Pertama apa? Pertama cari tahu dulu sukanya apa. Setelah itu cari tahu, kebaikannya dia apa. Nanti terakhir-terakhirnya kalian akan belajar. Ternyata benceknonya apa, betul? Ternyata enggak senangnya ini, enggak senangnya itu. Tapi kita bertumbuh dalam hubungan kita. Kita saling belajar satu dengan yang lain. Nah, pertanyaannya adalah, kalau di dalam kehidupan rohani kita, bertumbuh itu seperti apa? Bertumbuh dalam kehidupan rohani kita itu seperti apa? Kalau ada yang ngomong, bertumbuh itu menjadi orang yang serupa dengan Kristus. Oke, menjadi serupa dengan Kristus itu artinya apa? Apakah kita ini berarti jadi orang yang harus sempurna sekarang? Apakah seperti itu?
Atau kalau kita ngomong oke, bertumbuh itu artinya kita baca Alkitab, kita melakukan firman Tuhan, kita datang ke gereja, kita berdoa. Kalau doanya semakin panjang berarti dia semakin dewasa dalam rohani. Wah, apakah seperti itu? Coba kalian ingat-ingat di dalam Alkitab ada orang-orang yang namanya orang Farisi, betul? Orang Farisi itu apa? Mereka baca firman Tuhan, mereka melakukan firman Tuhan, mereka tidak kurang-kurang datang ke gereja, doanya mereka panjang sekali. Waktu ketemu Yesus, menolak Yesus, apakah mereka bertumbuh secara rohani? Melakukan firman Tuhan, baca firman Tuhan, datang ke gereja. Bertumbuh enggak mereka secara rohani? Kalau kita lihat sebagai checklist, kok kayaknya seharusnya mereka bertumbuh. Tapi kok Yesus malah ada, kalau kalian baca firman Tuhan, Yesus malah ngomong sama mereka, kalian ini munafik. Yesus ngomong sampai kayak gitu. Nah, seringkali ketika kita berbicara tentang pertumbuhan rohani, yang masuk dalam pikiran kita adalah pembenahan perilakunya kita. Dari yang melakukan ini jadi tidak melakukan itu. Dari yang melakukan dosa jadi tidak melakukan dosa. Kita sudah belajar banyak sekali dalam bulan-bulan ini bagaimana kita mengubah pikirannya kita. Tapi hari ini aku mau mengajarkan kepada kalian, maksudnya bertumbuh secara rohani itu apa? Yang dimaksud itu bukan perubahan atau pembenahan perilakunya kita. Tetapi bertumbuh secara rohani itu bertumbuh dalam dua hal. Yang pertama adalah hubungan dan yang kedua adalah kedewasaan. Hubungan dan kedewasaan. Dan yang pertama kalau kita berbicara tentang hubungan, boleh dibuka? Oh, next. Bukan yang ini. Ini dia. Hubungan, boleh next? Hubungan adalah apa? Pengenalan akan Tuhan. Kalau kita berbicara tentang pertumbuhan kita secara rohani dalam hubungan kita, artinya adalah kita ini semakin mengenal akan Tuhan. Kita buka 2 Petrus 3 ayat 18. 2 Petrus 3 ayat 18 kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan juru selamat kita Yesus Kristus, baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Kita bertumbuh dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan. Bertumbuh dalam hubungan kita bersama Tuhan. Itu artinya hari demi hari kita semakin mengenal siapa Tuhan itu sebetulnya. Kalau kita ngomong tentang pertumbuhan rohani, itu berbicara tentang seberapa kalian mengenal Tuhan. Seberapa dekat kita dengan Tuhan. Kalau di sini yang sudah pacaran atau yang sudah menikah, kalau kita berbicara bertumbuh dalam hubungan, itu berarti apa? Mengenal siapa pasangan kita, betul, sukanya apa, tidak sukanya apa, kepinginannya apa, mimpinya apa. Oh, dia itu seperti ini orangnya. Oh, negatifnya seperti ini. Kita mengenal dia, ketika kita mengenal mereka, kita menjadi itu yang namanya bertumbuh di dalam hubungan. Mengenal dan kita mengingat juga, oh iya dia enggak suka. Dia paling takut sama kecoa, jadi aku harus bantuin dia kalau ada kecoa. Itu misalnya. Oh dia paling senang kalau makan ini, aku beliin aja makanan ini. Kita mengenal semakin dekat dan kita mengingat apa yang mereka sukai, apa yang menjadi yang baik dari yang mereka lakukan. Dan hari ini yang kedua adalah kedewasaan. Kedewasaan kalau di Yohanes 3 ayat 7 sampai 8 dikatakan janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau dan engkau mendengar bunyinya tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Ketika kita ini masuk ke dalam keluarga Allah, kita belajar tentang apa? Fellowship waktu itu ya. Kita masuk menjadi anak Allah, kita ini dilahirkan kembali. Kita ini seperti bayi-bayi gitu, kayak bayi. Dan dikatakan di tempat ini, aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Dan sama seperti kita ini anak-anak bayi, Korintus ini mengatakan, susulah yang kuberikan kepadamu. Ini Paulus mengatakan kepada gereja itu. Susulah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras.
Sebab kamu belum dapat menerimanya. Dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Artinya apa? Ketika kita ini lahir seorang bayi, kalau kalian kasih makan steak, kira-kira apa yang terjadi? Keselak nggak? Kasihin steak, mau steaknya wagyu, paling empuk, paling enak. Dikasihin ke bayi, bisa nggak dimakan? Nggak bisa. Karena apa yang dibutuhkan oleh seorang bayi adalah susu. Tetapi ketika bayi ini mulai bertumbuh, semakin dewasa, dia akan bisa mulai makan yang namanya daging, yang namanya sayur, makanan-makanan yang keras, itu mulai bisa mengolah. Artinya apa? Ketika kita ini lahir dalam Tuhan, pengertian kita ini sempit. Namanya bayi, pengertian kita sempit. Kita ini kemampuan atau kapasitasnya kita untuk mengerti sesuatu itu terbatas. Dan Ibrani 5 ayat 12 sampai 13 mengatakan, sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, ini Paulus berkata kepada orang-orang di Ibrani, dia ngomong, kalian yang di tempat ini, walaupun seharusnya kalian ini menjadi pengajar, kamu masih perlu diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan apa? Makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Artinya di tempat ini, waktu Paulus berbicara kepada orang-orang di tempat itu, dia bilang, kalian ini seharusnya sudah bisa ngajar. Tapi karena kalian ini masih belum ngerti, kalian ini masih anak kecil, kalian tuh butuhnya susu bukan makanan keras. Artinya apa? Kita di luar bisa kelihatannya seperti orang yang sudah dewasa, tapi di dalam ternyata masih kecil, masih bayi. Kalau kita masih kecil, kalau pernah lihat anak kecil umur 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Kira-kira yang mereka tanyakan kalau lihat pesawat apa? Itu apa? Itu apa? Betul? Anak kalau masih kecil umur 2 sampai 3 tahun sampai 4 tahun, yang mereka tanyakan kebanyakan adalah apa? Itu apa? Ini apa? Itu apa? Ini apa? Setelah itu mereka bertumbuh semakin dewasa. Pertanyaannya apa selanjutnya? Kenapa? Betul? Kenapa enggak boleh? Kenapa harus gini? Kenapa harus gitu? Atau bagaimana ini? Bagaimana itu? Ada enggak orang tua yang mengajarkan kepada anaknya yang umur 3 tahun? Pak, itu apa? Ada pesawat ya, Pak itu apa? Itu pesawat. Iya nak, gini, pesawat itu ada hukum aerodinamis. Apakah anak umur 3 tahun, 4 tahun bisa ngerti hukum aerodinamis untuk pesawat? Nggak bisa, kita mau ngajarin sebaik-baiknya, dia nggak punya kapasitas untuk mengerti. Tetapi ketika anak itu mulai bertumbuh, dia mulai mengerti, oh ada yang namanya pesawat, oh pesawat itu walaupun berat dia bisa terbang. Kenapa kok bisa terbang? Karena ada hukum aerodinamis. Dan dia mulai belajar. Kita semua perlu bertumbuh untuk menjadi orang yang dewasa. Efesus 4 ayat 11. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Tuhan mengirimkan orang-orang ini untuk apa? Memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Ini yang luar biasa, ayat 13. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Kedewasaan apa? Penuh. Dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Ayat 15. Boleh next? 15. Oh sorry, back. Oke. Intinya adalah ketika kita ini belajar untuk menjadi orang yang lebih dewasa. Ketika kita ini bertumbuh, kita akan melihat, oh banyak sekali yang kita harus pelajari ternyata. Ada banyak di dalam Tuhan yang kita perlu pelajari. Ketika kita bertumbuh, orang yang sudah dewasa itu dikatakan kalau anak-anak dapat diombang-ambingkan, betul? Tetapi kita yang di dalam Tuhan, kalau kita sudah dewasa tidak dapat diombang-ambingkan. Artinya apa? Banyak di dalam gereja kita, bukan gereja kita, banyak di dalam gereja-gereja yang karena tidak dewasa, mereka meninggalkan gereja. Kenapa? Karena pengertian mereka belum dewasa. Karena yang mereka ngerti cuma sedikit, lalu mereka menyerah. Atau mereka merasa kayaknya ini enggak benar, mereka keluar.
Banyak sekali yang terjadi seperti itu. Tapi Tuhan mengatakan, ayo kita mesti untuk menjadi dewasa. Kenapa sih penting untuk kita bertumbuh? Kenapa penting untuk kita bertumbuh? Ada yang tahu? Kita bertumbuh karena 4 hal. Pentingnya bertumbuh. Yang pertama adalah banyak yang ditemukan. Semakin kita bertumbuh, semakin banyak yang kita temukan. Kalau 2 minggu yang lalu, aku bawa cerita tentang siapa? Jack. Wah, ada yang ingat. Aku bawa cerita tentang Jack. Bagaimana dia melakukan semuanya ini. Dia sudah mau menyerah dari melakukan yang namanya akrobat. Tapi papanya ngomong sama dia apa? Dia pikir dia melakukan semuanya ini untuk menyenangkan papanya. Tapi papanya bilang enggak. Aku mau kamu melakukan ini untuk apa? Untuk kamu sendiri. Karena kalau kamu tidak mendorong dirimu untuk melakukan hal-hal itu, kamu tidak akan menemukan hal-hal yang tersembunyi dalam situ. Ketika kita menjadi dewasa, ada hal-hal yang kita temukan dan kita pelajari. Oh, ternyata seperti ini. Waktu kita kecil, kita minta mainan, enggak dikasih, kira-kira apa? Nah, nangis, komplain. Begitu kita semakin besar kita baru sadar, oh ternyata untuk beli mainan butuh uang. Semakin besar lagi kita belajar, ternyata kita perlu cari uang, bisa cari uang. Tambah dewasa lagi kita pikir apa? Cari uang itu enggak gampang, betul? Kita harus nabung, semakin kita bertumbuh, semakin kita menemukan, oh ada ilham-ilham yang baru, ada pengetahuan-pengetahuan yang baru ketika kita ini bertumbuh dewasa. Tapi kalau aku sudah tua, tetap seperti anak kecil, aku minta mainan nangis, lucu enggak? Enggak lucu. Kenapa? Enggak semestinya seperti itu, kita semua perlu untuk bertumbuh. Banyak dari kita yang masih kayak anak kecil. Siapa? Oh jangan angkat tangan. Jawab sendiri. Siapa yang di sini doa-doa sama Tuhan, nggak dijawab-jawab, nangis terus sama Tuhan atau komplain terus sama Tuhan? Oh Tuhan ini enggak jawab doaku. Oh Tuhan ini. Kalau kita cuma komplain, kita cuma nangis, berarti kita ini masih anak kecil. Karena kita tidak mencari tahu, oh kenapa, bagaimana Tuhan, apa yang Tuhan mau. Kalau kita bertumbuh dewasa, kita akan menemukan hal-hal yang kita tidak tahu. Yang lebih dari yang kita pernah rasakan, pernah pikirkan, pernah ketahui. Semakin kita bertumbuh, semakin banyak yang kita temukan. Dan yang kedua, semakin kita bertumbuh, semakin juga kita dipercaya. Coba kalau ada anak kecil yang minta, "Pak, aku mau minta motor." Kira-kira papanya ngasih atau enggak? Umur 10 tahun? 10 tahun, "Pak, aku minta motor." Apakah papanya ngasihin? Enggak. Kenapa enggak ngasihin? Jahat dong papanya. Mau anaknya minta tapi enggak dikasihin sama papanya jahat dong ini. Enggak, karena dia masih belum bisa dipercaya. Apa yang sebetulnya baik malah menjadi berbahaya karena dia belum siap untuk dipercaya, betul? Banyak dari kita yang berdoa minta Tuhan sesuatu belum dijawab. Mungkin karena apa? Karena kalian belum siap untuk menerimanya. Karena kalian belum cukup dewasa untuk bisa menerima yang kalian doakan itu. Sekarang kalau ada yang minta uang banyak, Tuhan berkati aku, minta uangnya banyak. Terus tiba-tiba Tuhan kasih kalian uangnya banyak. Tiba-tiba di bank account kalian ada 100 M atau 1 T gitu. Seneng gak? Seneng. Tapi apakah itu akan membuat kalian lebih baik atau membahayakan kalian? Banyak orang begitu duitnya sudah banyak, malah tambah jatuh ke dalam dosa. Malah tambah berfoya-foya, tambah dia pergi ke klub, tambah dia pakai narkoba, pakai rokok, pakai vape, semua dipakai. Kenapa? Karena uangnya dia banyak. Apa yang seharusnya menjadi sesuatu yang harusnya menjadi berkat untuk dia, menjadi kutuk. Karena dia ini belum siap untuk dipercaya. Pertanyaannya, apakah kita ini bisa dipercaya? Semakin kita bertumbuh dewasa, semakin kita bisa dipercaya. Aku ingat ada film yang namanya Bruce Almighty. Ada yang pernah nonton Bruce Almighty? Satu hari ada orang yang diberikan kekuatan. Tuhan bilang sama dia, karena dia didatangi Tuhan bilang sama dia, udah deh, coba kamu jadi Tuhan ya, coba.
waktu dia jadi Tuhan, kalau kalian nonton sampai akhirnya, spoiler sedikit. Ternyata semua nggak sesuai dengan apa yang dia inginkan. Walaupun dia bisa mengabulkan semua yang dia inginkan, ternyata dia mengabulkan semua yang semua orang inginkan, dikabulkan semua. Malah terjadi kehancuran dalam dunia itu. Aneh ya, jawabannya doanya mereka dijawab, tapi malah terjadi kehancuran. Karena apa? Karena mereka belum bisa dipercaya. Pertanyaannya kalian, apakah bisa dipercaya? Apakah kita cukup dewasa untuk bisa dipercaya? Bukan cuma oleh apa yang kita minta, tetapi apa yang Tuhan sudah siapkan untuk kita. Amin. Pengen untuk jadi dewasa? Yang ketiga, semakin kita bertumbuh, semakin kita dipercaya, semakin besar juga tanggung jawab kita. Sekarang kalau kalian sudah bisa nyetir mobil, sudah dibelikan mobil, jangan lupa tanggung jawabnya. Yang punya mobil di sini, yang punya mobil, biasanya diminta tolong apa? Tolong anterin dong. Anterin kemana? Ke supermarket. Tolong jemputin dong, tolong anterin dong. Ketika kita semakin bertumbuh, kita semakin dipercaya, semakin besar juga tanggung jawabnya. Ada hal-hal yang kita perlu untuk lakukan. Dan yang terakhir adalah, ini yang aku mau, yang terakhir adalah, kenapa kok penting untuk bertumbuh? Karena kalau sesuatu tidak bertumbuh, berarti hal itu sakit atau mati. Kalau orang itu tidak bertumbuh secara fisik, berarti dia mengalami sebuah kelainan genetik atau penyakit, atau orang itu sudah mati. Betul? Kalau hubunganmu tidak mengalami pertumbuhan, berarti pertumbuhanmu ada sesuatu yang salah, atau hubungan itu sebetulnya sudah mati. Pertumbuhan kalau kita semakin dewasa itu penting. Kenapa? Karena kalau kita tidak bertumbuh itu berarti kita mati atau kita sakit. Pertanyaannya, bagaimana caranya untuk kita bisa bertumbuh? Gimana sih caranya kita bisa bertumbuh secara rohani? Kalau bertumbuh secara fisik, apa yang dibutuhkan? Butuh dua. Yang pertama adalah butuh makan. Kita butuh gizi. Yang kedua adalah kita butuh untuk bergerak. Pertumbuhan yang sehat di dalam kehidupan rohani kita juga butuh dua ini. Kita butuh makan, kita butuh gizi, dan kita butuh yang namanya bergerak. Hari ini sebetulnya ini aku mau jadiin judul karena keren kata-katanya, tapi aku masukkan di sini karena ini salah satu poinnya. Maksudnya makan di dalam kehidupan rohani kita itu apa? Maksudnya adalah kalian ini butuh 3 sehat dan 2 sempurna. Kalian butuh 3 sehat dan 2 sempurna. Apa itu? Kalau yang sehat, aku mau bacakan dulu. Yang sehat itu artinya adalah hal yang kita perlu terima dan hal yang kita perlu dengarkan. Yang pertama, apa? Pengajaran. Kalau kita mau bertumbuh, kita perlu untuk belajar. Kita perlu untuk mencari ilmu. Kita perlu untuk menerima yang namanya pengajaran. Amsal mengatakan ini punyanya Amsal ini, kalau kalian baca judulnya, ada tulisannya tujuan Amsal ini. Tujuannya apa? Amsal Salomo bin Daud, Raja Israel, untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna, untuk menerima didikan yang menjadikan pandai, serta kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan untuk mengerti amsal dan ibarat perkataan dan teka-teki orang bijak. Takut akan Tuhan adalah permulaan apa? Pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Kalau kita mau bertumbuh, nomor 1 yang kita perlu untuk terima, yang perlu ada dalam hidup kita adalah pengajaran. Kalau kita mau jadi orang yang pinter, kita harus belajar. Jelas, bisa enggak kita mau jadi dokter tapi enggak mau belajar biologi? Enggak bisa. Bisa enggak kita mau jadi angkutan, masuk akuntansi tapi enggak mau matematika? Enggak bisa. Untuk bertumbuh kita perlu untuk menerima pengajaran, perlu untuk namanya belajar. Yang kedua adalah kita butuh yang namanya masukan atau nasihat.
Masukan atau nasihat itu adalah kata-kata yang diberikan oleh orang lain untuk memberikan kalian, atau kata lainnya nasihat tuh hikmat. Ini loh, kalian perlu melakukan ini loh. Nasihat atau masukan. Amsal mengatakan jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri, tetapi siapa yang mendengarkan nasihat, ia apa? Bijak. Ya bijak. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Orang yang mau bertumbuh, dia akan menjadi orang yang bijak, dia akan menjadi orang yang pintar karena dia mendengarkan pengajaran orang dan dia mendengarkan nasihat dari orang lain. Yang ketiga adalah apa? Teguran. Pengajaran, masukan, dan teguran. Bedanya apa? Pengajaran itu kalau kita bilang kayak seperti ilmu gitu ya, belajar. Masukan tadi hikmat, teguran itu berarti adalah sesuatu yang kita lakukan yang salah. Lalu orang lain datang dan bilang, kamu ini salah. Itu teguran. Jangan sampai kita cuma mau mendengarkan pengajaran, kita mau mendengarkan masukan, tapi tidak mau menerima yang namanya teguran. Mungkin kita merasa kayak kita paling benar sendiri, tapi kita tahu di sini kita nggak ada yang sempurna. Amsal mengatakan lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Hati-hati, karena ketika seseorang memberikan teguran, itu berarti orang itu mengasihi kita. Lebih baik kawan kita yang memukul dengan maksud baik daripada lawan kita yang mencium. Matius, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Maksudnya apa? Kalau sudah ditegur orang itu dia masih tidak mau dengerin, bawa orang lain, ngomongin bareng sama-sama. Yang terakhir, jika ia tidak mau mendengarkan, sampaikanlah soalnya kepada jemaat, dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Artinya apa? Kucilkanlah dia. Itu maksudnya ayat ini. Bukan kita tidak mengasihi, kita mengasihi dia, tapi dia perlu untuk dikasih tahu dia ini salah. Kenapa kok sampai berat sekali yang dikatakan di sini? Karena apa? Karena salah satu yang paling susah untuk dihadapi adalah orang yang merasa paling benar sendiri, betul? Yang dikasih tahu enggak bisa, yang dikasih tahu hikmat atau pengetahuan yang lain, mereka ngomong enggak, salah kamu, padahal enggak ada bukti, betul? Pernah ketemu orang kayak gitu? Jangan-jangan pasangnya sendiri ini. Enggak. Tapi kita semua perlu untuk tidak menjadi orang yang keras kepala. Kita semua perlu ketiga hal ini. Perlu pengajaran, perlu yang namanya nasihat, perlu juga yang namanya teguran. Dan kita perlu 2 yang sempurna. Apa itu yang sempurna? Yang sempurna, maksudnya sempurna adalah 2 hal yang sempurna dan yang menyempurnakan kita. Apa 2 hal itu? Yang pertama adalah firman Tuhan. Yang pertama adalah firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, Yesus mengatakan, akulah roti hidup. Kalau kamu makan roti hidup, kamu tidak akan lapar lagi. Yesus mengatakan, akulah air kehidupan. Yang minum air ini tidak akan haus lagi, tetapi akan memiliki mata air dalam dirinya dia. Mazmur mengatakan, Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Yes. Yesus dan firman-Nya yang ada di dalammu, itulah yang akan menyegarkan, memuaskan, dan meneguhkan kamu. Luar biasa. Firman Tuhan yang menyempurnakan kita. Maka dari itu Yosua bilang apa? Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu. Renungkan, bukan cuma baca. Pikirkan terus, siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan apa? Berhasil dan engkau akan beruntung. Engkau akan berhasil dan akan beruntung ketika kita baca firman Tuhan dan kita merenungkan firman Tuhan. Dan yang kedua kita butuh juga namanya apa? Tuntunan Tuhan.
baca firman Tuhan, tapi kita juga berdoa Tuhan, minta tuntunan sama Tuhan. Yesaya mengatakan Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering. Dan akan membaharui kekuatanmu yang capek, yang merasa lemah, yang merasa tidak bisa apa-apa. Dikatakan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Amsal mengatakan percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu maka ia akan meluruskan jalanmu. Ini adalah dua hal yang sempurna. Dua hal yang menyempurnakan kita, yang memberikan kita kekuatan, yang memberikan damai sejahtera, memberikan kita kasih. Dua yang sempurna, tiga sehat dan dua sempurna. Cukup di situ? Enggak. Kita perlu yang namanya bergerak. Bergerak kalau dalam sisi ke pertumbuhan rohani kita itu adalah disiplin rohani. Ada yang tahu disiplin rohani itu apa? Ada banyak sebetulnya, tapi aku ambil sedikit aja hari ini. Yang pertama yang kita perlu lakukan adalah kita perlu saat teduh, betul? Nggak usah angkat tangan. Siapa yang di sini saat teduh setiap hari? Saat teduh itu apa? Siapa yang di sini baca firman Tuhan setiap hari, baca Alkitab setiap hari? Paling enggak kalau sini punya app, ada verse of the day, ada yang baca verse of the day, ya itu dia. Baca setiap hari kita baca firman Tuhan. Firman Tuhan itu ibaratnya kan seperti makanan tadi. Banyak sekali orang yang makannya cuma seminggu sekali. Betul? Makannya di mana? Di gereja. Sudah makan di gereja, waktu makan sambil HP-an lagi. Atau sambil ketiduran lagi. Kira-kira bisa bertumbuh enggak kalau makannya seperti itu? Kira-kira bisa bertumbuh enggak kalau makannya cuma seminggu sekali? Kalian kalau makan seminggu sekali kira-kira bisa bertumbuh enggak? Enggak, kalian akan semakin lemah, kalian tulangnya semakin keropos. Karena apa? Karena kita perlu lebih dari satu kali makannya. Sama juga dengan kita di dalam Tuhan, dalam kehidupan rohani kita perlu makan setiap hari. Baca firman Tuhan setiap hari. Ayo baca lagi setiap hari, kita renungkan setiap hari. Kalau kita mau bertumbuh tapi enggak baca firman Tuhan, bisa atau enggak? Kita mau hidupnya kita berubah, tapi kita enggak mau firman-Nya yang mengubahkan kita. Kita minta Tuhan, aku minta berkat. Tuhan berkati aku, Tuhan berkati aku. Tapi kita enggak mau membaca firman yang memberkati kita. Gimana caranya kita bisa berubah? Gimana caranya kita bisa bertumbuh? Ada research yang mengatakan orang yang membaca firman Tuhan, kalau bacanya seminggu sekali, enggak ada perubahan dalam hidupnya. Enggak ada efeknya kalian kalau baca cuma seminggu sekali. Kalau 2 atau 3 kali, kecil sekali efeknya. Tapi begitu kalian masuk ke dalam titik 4 kali seminggu paling enggak, yang terjadi adalah rasa kesepian atau loneliness 30% turun. 32% dari orang-orang merasa tidak marah-marah lagi. 40% tidak kepahitan lagi. 57% tidak kecanduan alkohol. 68% mereka lepas dari yang namanya seks bebas. 61% lepas dari pornografi. 60% merasa stagnan, yang merasa stagnan secara rohani. 60% berubah, mereka tidak merasa stagnan lagi. 200% orang, bukan 200%. 200% keinginan untuk membagikan firman Tuhan. Dan yang terakhir, ada kenaikan untuk ingin memuridkan orang lain sebanyak 230%. Luar biasa enggak? 4 kali baca firman Tuhan dalam seminggu. Yang jadi masalah adalah kadang ini kita nggak mau prosesnya. Bisa bayangkan kalau kita mau olahraga 1 kali dan 2 kali, terus kita kepingin badannya sudah kayak Chris Hemsworth, kayak Thor. Apakah bisa olahraga 1-2 kali terus badannya kayak Thor? Nggak bisa. Dia perlu untuk menjaga gizinya dia perlu untuk melakukan olahraga setiap hari. Sehari bahkan kira-kira berapa kali sehari? Lebih dari 2-3 kali. Berjam-jam dia berolahraga untuk mendapatkan tubuh seperti itu. Sama dengan kita kepingin dewasa secara rohani tapi kita nggak mau prosesnya. Kita nggak mau baca firmannya, kita nggak mau saat teduhnya. Yang kedua kita perlu untuk berdoa. Aku berdoa kok setiap hari. Oh ya? Iya, sebelum makan, sebelum tidur, paling enggak 4 kali. Oke, tapi berdoa itu bukan berbicara tentang cuma minta sesuatu atau terima kasih Tuhan atas makanan ini. Tuhan aku mau tidur, lindungi aku supaya enggak mati tengah malam Tuhan. Apakah seperti itu? Enggak cuma seperti itu. Kalau kita bilang kekristenan itu bukan agama tapi hubungan. Berarti doa itu adalah komunikasinya kita sama Tuhan. Kalau kalian pacaran dan pacarnya kalian
ngomong terus gak berhenti-berhenti, kalian mau ngomong gak bisa, dia ngomong terus, kira-kira kesel gak jadi pacarnya? Kesel. Karena apa? Hubungan itu dua arah. Kamu dengerin, kamu juga ngomong. Kamu dengerin, kamu juga ngomong. Sama dengan Tuhan, kita dengarkan Tuhan tapi kita juga ngomong sama Tuhan. Tuhan terima kasih, Tuhan aku minta ini, Tuhan bantu aku. Tapi kita juga perlu untuk mendengarkan Tuhan. Dan yang terakhir kita perlu untuk bersekutu atau fellowship. Artinya apa? Ayo datang ke gereja, ikut di dalam keluarganya. Ayo datang ke gereja, rutin setiap minggu ayo datang. Ketemu sama teman-teman, melayani di gereja, ikut di dalam kersel. Kalau kita ngomong kemarin, gereja itu rumah, kersel itu apa? Kamar. Ayo masuk ke dalam kamar yang lebih kecil. Yang dengan orang-orang yang dimana kita bisa sama-sama bertumbuh. Kita butuh semuanya ini untuk bisa bertumbuh. Spiritual discipline atau disiplin rohani. Itu kita lakukan bukan untuk membuat Tuhan lebih sayang sama kita. Bukan supaya kita tambah disayang sama Tuhan. Tetapi kalau kita lakukan semuanya ini, kita yang akan lebih sayang sama Tuhan. Kepingin untuk seperti itu? Kepingin untuk lebih sayang sama Tuhan? Lakukan semuanya ini. Kamu akan semakin sayang sama Tuhan. 1 Timotius 4 ayat 8. Oke, 1 Timotius 4 ayat 8 dikatakan bahwa apa yang kita lakukan, disiplin kita secara fisik itu sebetulnya agak sia-sia. Karena cuma berhenti di dunia ini. Tetapi apa yang kita lakukan untuk kerohanian kita, disiplin rohani kita itu akan terbawa bukan cuma di dunia ini tetapi sampai yang akan datang. Seperti itu. Nah, selanjutnya bagaimana caranya kita tahu bertumbuh atau enggak? Bagaimana caranya kita ini tahu, kita ini bertumbuh atau enggak. Kita kepingin bertumbuh, kepingin. Sudah tahu caranya gimana. Bagaimana caranya kita bisa tahu, aku ini bertumbuh atau enggak sih, kok enggak kayak kelihatan apa-apa ya. Kalau kita olahraga, apakah tiba-tiba ototnya kita besar? Enggak kan? Pasti ada prosesnya. Bagaimana caranya kita bisa tahu bahwa kita ini bertumbuh atau enggak. Kalau kalian baca di Mazmur 1 ayat 1 sampai 3, itu berbicara bagaimana orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam, yang kesukaannya adalah firman Tuhan dan merenungkan itu siang dan malam, ia akan menjadi seperti pohon yang ditanam di tepi pinggiran air atau sungai, yang bertumbuh dan berbuah pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Jadi artinya apa? Ketika kalau kita mau tahu kita ini bertumbuh atau enggak, pertanyaannya gampang. Apakah kalian sudah berbuah? Ketika kita bertumbuh, pasti kita akan berbuah. Ingat lagu sekolah minggu apa? Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta. Apa itu? Yesus pokok ya? Ah itu kan ada yang katakan, refnya gimana refnya? Ada yang ingat lagunya refnya? Yesus pokok dan kita tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan tinggallah dalamnya. Tinggallah di dalamnya, pastilah kau akan berbuah. Berbuahnya seperti apa? Yesus cintaku, ku cinta, kau cinta. Buahnya di mana kalau kita melakukan firman Tuhan, kita mendengarkan firman Tuhan, kita punya firman di dalam diri kita, kita punya Yesus dalam kita akan berbuah. Berbuahnya seperti apa? Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Ada kasih dalam diri kita, ada buah roh dalam kita, kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itu semua ada. Kita jadi kepingin untuk memuridkan orang lain, kita melakukan kehendaknya Tuhan. Dan hari ini aku mau tutup dengan ini, aku belum minta tim PAW untuk naik ke atas. Aku mau tutup dengan ini. Tuhan tidak memanggil kamu untuk jadi sempurna. Aku mau kalian dengarkan baik-baik dan ini aku harap kalian tidak salah tangkap. Tuhan tidak memanggil kamu untuk jadi sempurna. Kalau serupa dengan Kristus itu artinya aku harus jadi orang yang sempurna dalam semua yang aku lakukan. Berarti sebetulnya Tuhan tidak perlu kirim Yesus. Karena apa? Kita berusaha untuk jadi sempurna. Justru karena kita tidak bisa menjadi orang yang sempurna, Tuhan mengirimkan Yesus untuk menyempurnakan kita. Supaya kita ini disempurnakan selalu. Disempurnakan selalu itu apa sih maksudnya? Disempurnakan selalu
Itu bukan berarti kamu sempurna selalu setiap hari. Kalau kita pernah lihat emas, apakah ada di dunia ini emas yang 100%? Selalu tulisannya apa? 99,9999. Tidak ada yang 100%. Kenapa? Bukankah kalau orang-orang ngomong, ya emasnya nggak sempurna sih karena 99,999. Tapi kalau kalian lihat prosesnya bagaimana emas itu dibuat, apa yang dilakukan? Dari yang kotor, dipanaskan, dipukul, yang kotor keluar, dibersihkan, dipukul, dipanaskan lagi, dicairkan, dikeluarkan, yang kotor dipukul lagi sampai kotornya itu hilang. Artinya disempurnakan selalu. Itu bukan kita sempurna setiap hari dalam semua yang kita lakukan, tetapi kita diproses untuk bertumbuh setiap hari. Kita disempurnakan seperti bagaimana emas itu disempurnakan sampai suatu saat di mana orang yang membuat emas ini bisa melihat wajahnya di dalam emasnya ini. Begitu juga dengan kita. Maksudnya kita menjadi serupa dengan Kristus, itu bukan hidupnya kita sempurna kayak bagaimana Yesus sudah hidup sempurna. Karena kita tidak bisa hidup sempurna kayak Yesus. Tetapi hidup sempurna itu artinya kita mengikuti Yesus dan apa yang dia lakukan. Kalau kalian baca di Yohanes 8 ayat 12, dikatakan akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan apa? Mempunyai terang hidup. Kalian kalau perhatiin ayat ini, agak aneh ayatnya. Seharusnya, kalau sesuai dengan pengertian yang kita miliki selama ini, harusnya Tuhan mengatakan, akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan lagi, tetapi ia akan hidupnya terang. Betul enggak? Kalau hidupnya enggak gelap, harusnya dia hidupnya terang. Hidupnya benar, jalannya benar. Tapi dikatakan enggak seperti itu. Dia mengatakan, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Melainkan, atau kalau kata lainnya ada yang bilang, bahkan ia akan mempunyai terang hidup itu di dalam dirinya dia. Bukan masalahnya jalannya benar atau enggak. Tetapi dia punya terang yang di dalam dirinya yang ngasih tahu dia mana jalan yang benar. Dan kalau kalian baca sampai ayat yang 28 sampai 29, dia katakan, aku baca yang terakhirnya aja. Dan ia yang telah mengutus aku, ia menyertai aku, ia tidak membiarkan aku sendiri sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Artinya apapun yang aku lakukan untuk membuat dia untuk bahagia. Apa yang dia senang, itu yang aku lakukan. Apa yang dia inginkan, itu yang aku lakukan. Bukan karena supaya dia semakin cinta sama aku, bukan supaya Tuhan semakin sayang sama aku, tapi supaya karena aku yang sayang dengan Tuhan. Bertumbuh dalam kehidupan rohani kita, itu artinya kita bertumbuh dalam hubungan dan kedewasaan kita. Dalam apa yang kita pikirkan, apa yang masuk dalam diri kita, dan apa yang keluar, apa yang kita katakan, dan apa yang kita lakukan. Aku minta Jessica untuk datang ke sini. Kalau aku bertumbuh dalam hubungan dengan Jessica, aku semakin mengenal dia, aku semakin dekat dengan dia. Terus Jessie ngomong sama aku, ambilin air dong. Kira-kira apakah aku akan ngomong sama dia? Ambil lo dewi. Kamu loh ya bisa ambil air. Airnya cuma di situ kok. Bisa enggak? Bisa. Tapi masalahnya bukan bisa atau enggak bisa. Masalahnya adalah seberapa aku sayang sama dia. Kalau aku sayang sama dia, ketika dia bilang ambilin air dong. Enggak pakai tanya, ambilin. Ambilin air. Kasihin. Kalau, diminta sungguhan. Oh ya sebentar ya. Kalau Jessica ngomong sama aku, kamu loh kok semakin suka marah-marah. Ayo belajar lebih sabar. Apakah aku akan ngomong sama dia, kamu kayak gak tahu aja aku kayak apa. Alah kayak kamu gak marah-marah juga. Apakah seperti itu? Enggak.
Aku akan belajar. Ya, aku butuh untuk lebih sabar. Karena apa? Karena aku sayang sama dia. Pertanyaannya, apakah hubungan kita dengan Tuhan seperti ini? Semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kita mengenal Tuhan, kita akan semakin sayang sama dia. Dan kita akan semakin melakukan apa yang Tuhan inginkan. Amin. Thank you. Aku ajak kita semua untuk bangkit berdiri bersama-sama. Dan aku mau kita tutup dengan satu lagu ini. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Mau disempurnakan selalu. Mau untuk bertumbuh. Mau untuk ambil komitmen, tidak cuma hari ini aja, tapi hari demi hari untuk bertumbuh. Dan ketika kalian melakukan semua yang aku sampaikan hari ini, aku harap kalian tidak cuma berhenti sini. Nanti pulang atau besok, aku nggak tahu di uploadnya kapan, dengerin lagi, pelajari lagi. Jangan cuma dengarkan tapi lakukan. Dan aku jamin hidup kalian akan berubah. Hidup kalian akan berubah. Apa yang kalian pikir itu adalah sebuah masalah, sebetulnya Tuhan mau kasih tunjuk itu adalah sebuah opportunity, sebuah kesempatan. Apa yang kita pikir oh itu kok kayaknya menakutkan. Tuhan bilang, hey, aku ada sama kamu kok. Kita bisa lewati sama-sama. Tapi kita perlu untuk bertumbuh. Kita perlu untuk belajar. Kita perlu untuk menerima 3 sehat dan 2 sempurna. Dan kita perlu bergerak, gak cuma dengerin aja. Amin. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Jadikan aku indah. Oh iya betul ya. Ku mau sepertimu Yesus kok jadi gue. Iya, ku mau sepertimu Yesus. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku. Dalam segenap jalanku memuliakan nama. Dengan segenap hati katakan, kalau engkau mau bertumbuh katakan ku mau. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku memuliakan namamu. Kalau hari ini kalian mau berkomitmen Tuhan, yes, seperti firman yang sudah disampaikan hari ini, aku mau untuk bertumbuh. Aku tidak mau seperti anak kecil lagi. Aku mau menjadi lebih dewasa. Aku mau mengenal Engkau lebih lagi Tuhan. Aku mau untuk bertumbuh. I want to be your disciple. Aku mau mengikuti Engkau Tuhan. Hari ini kalau itu kalian, taruhlah tanganmu di hatimu. Dan nyanyikan saya lagi. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku memuliakan namamu. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku memuliakan namamu. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur atas firman yang telah disampaikan. Bagaimana ketika kami mengikuti Engkau, Kau menjadi murid-Mu. Kami mau untuk bertumbuh Tuhan. Kami mau untuk mengenal Engkau lebih dalam lagi. Kami mau untuk bertumbuh dalam kedewasaan kami. Terima kasih Tuhan. Hari ini biarlah firman yang disampaikan menjadi sebuah
benih yang tumbuh dalam kehidupan kami. Menjadi awal dari permulaan terjadinya sebuah perubahan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Tuhan, kalau sebentar kami juga akan memberikan persembahan kami. Kami mau untuk menjadi pengelola yang baik. Dan kami mengucap syukur atas apa yang telah Engkau percayakan dalam kehidupan kami. Engkau mau memberikan penuh dengan pengucapan syukur dan sukacita atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap untuk memberikan persembahan. Katakan bersama-sama, amin. Amin. Silakan memberikan persembahan di kotak di depan atau melalui QR yang ada. Oke teman-teman yang sudah kasih persembahan, naik kita makin berdiri yuk. Sekali lagi kita dengan pujian ini, katakan. Kau batu karang yang teguh, kota benteng dan perisaiku. Yang menang kalahkan maut, pendapat yang bangkit dan hidup. Sekali lagi katakan haleluya. Haleluya, haleluya, Kau mulia. Lebih lagi haleluya. Haleluya, haleluya, dahsyat berkuasa. Semuanya bersorak, nyatakan Yesus Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan Yesus Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Agung dan perkasa, megah dan percaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, tubuh pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Berikan sorak-sorai untuk Tuhan. Amin. Amin. Oke, hari ini kita akan menutup ibadah kita. Sedikit pengumuman yang pertama. Bagi teman-teman yang belum ikut Kersel, ayo join ke dalam Kersel. Kebetulan hari ini tidak ada Kersel, diundur ke minggu depan. Kalau teman-teman mau untuk ikut Kersel, mau untuk menjadi bagian dari keluarga ini, ayo datang join di minggu depan setelah ibadah. Oke. Yang kedua adalah untuk teman-teman yang mau untuk didoakan, kalian bisa ke Asher di belakang yang pakai sign merah, betul sekali. Kalian bisa datang ke sana, nanti kita akan bantu doakan kalian. Amin. Oke, yuk kita baca doa deklarasi kita bersama-sama. 1, 2, 3. Tuhan, aku mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu dalam hidupku. Aku mengucap syukur karena Engkau tidak pernah meninggalkan aku. Engkau memenuhiku dengan kasih dan sukacita. Kasih karunia dan damai sejahtera-Mu menyertai aku. Berkat-Mu melimpah atasku. Dan apapun yang aku lakukan menjadi berhasil karena Engkau bersamaku. Biarlah hidupku menjadi kesaksian akan kebesaran-Mu. Ubahkan kami Tuhan dan pakai kami untuk membawa perubahan bagi komunitas kami. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus semuanya katakan sama-sama amin. God bless you, sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.